Pancasila. Jadi proyek P5 Ibu itu temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan dengan topik sampah menjadi karya. Jadi untuk selanjutnya, terus lagi kita akan menyaksikan video pengelolaan sampah. Nah, jadi apa itu arti sampah, jenis-jenis sampah, sampah itu bahayanya apa, gunanya apa, dampaknya apa, itu nanti kita sebutkan di dalam video ini. Kita akan belajar pengelolaan sampah dengan cara 4R. Apa itu 4R? Yuk kita pelajari bersama. Pengertian sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat. Jadi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat. Dampak sampah terhadap kesehatan dan lingkungan. Sampah sebagai tempat berkembang biak vektor penyakit seperti lalat, nyamuk, dan tikus, dan juga sebagai tempat berkembang biaknya kuman penyakit. Sampah sebagai pencemar lingkungan seperti air, tanah, dan udara. Secara umum, jenis sampah ada dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik. Sampah organik atau juga disebut sebagai sampah basah yaitu jenis sampah yang berasal dari dasar hidup sehingga mudah busuk dan hancur secara alami. Contohnya, ini sampah organik. Biasanya kalau di tong sampah kita itu warnanya apa? Warna hijau. Sampah organik adalah sampah basah. Contohnya di situ apa? Sayuran, daging, ikan, nasi, rumput, daun, dan ranting. Itu termasuk sampah organik. Nah, biasanya yang kalian jajan nasinya tak habis dimasukkan ke dalam tong sampah. adalah sayuran, daging, ikan, nasi, rumput, daun, dan ranting. Sampah anorganik. Sampah anorganik juga disebut sebagai sampah kering adalah sampah yang tersusun dari senyawa non-organik yang berasal dari mineral dan minyak bumi atau dari proses industri. Contohnya adalah gelas atau kaca, plastik, tas plastik, dan karet. Cara pengelolaan sampah dengan 4R. Yang pertama yaitu reduce. Reduce yaitu mengurangi sampah dan menghemat pemakaian barang. Contohnya saat kita berbelanja, kita tidak menggunakan tas plastik, tetapi kita membawa tas kain sendiri. Yang kedua yaitu reuse. Reuse adalah pemanfaatan ulang, upaya untuk menggunakan kembali sampah secara langsung, seperti menggunakan botol silang, memanfaatkan balik kertas yang masih kosong, memanfaatkan kertas bekas yang angkut, memanfaatkan kaleng bekas untuk pot bola, dan memanfaatkan sisa makanan atau sayur untuk makanan anak atau ikan. Yang ketiga, recycle. Recycle adalah daur ulang, mendaur ulang barang yang bisa didaur ulang, mengolah sampah kertas menjadi kertas daur ulang atau kerajinan, mengolah bungkus bekas menjadi aneka kerajinan, mengolah gabus styrofoam menjadi batako, pot bunga, dan mengolah sampah organik menjadi kompos. Dan yang terakhir yaitu replace atau mengganti barang yang kita gunakan dengan barang yang ramah lingkungan. Contohnya, mengganti kantong plastik biasa dengan nanoplastik yang biodegradable sehingga lebih ramah lingkungan karena plastik tersebut dapat lebih cepat terurai. Mengganti kantong plastik dengan tas kain perca dan sebagainya. Nah, itu tadi pengelolaan sampah dengan cara 4M. Jangan lupa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tadi sudah menyaksikan video pengelolaan sampah. Jadi kita mengelola sampah dengan sistem 4R. Tadi 4R apa?
itu saja yang disampaikan.